Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Menghindari jalan berlubang, seorang pemotor justru menabrak motor lain dari arah berlawanan. Penjual lontong dan buras, terdampak beras makin mahal. Pencoblosan ulang digelar di 7 TPS Manokwari, Papua Barat. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Warga yang ada di 7 tempat pemungutan suara Manokwari melakukan pencoblosan ulang. Pemungutan suara ulang di 7 TPS disebabkan karena adanya pelanggaran dan sesuai rekomendasi Bawaslu wajib dilakukan PSU. Coblos ulang yang digelar dijaga ketat polisi dan dipantau langsung oleh KPU serta Bawaslu Provinsi Papua Barat. Suara tentunya sesuai dengan jumlah DPT per masing-masing TPS. Dapat kami sampaikan bahwa untuk Kelurahan Manokwari Barat pada TPS 11 itu jumlah DPT-nya 202, plus 2%, mereka terima 207 di TPS 11 Kelurahan Manokwari Barat. Kemudian untuk Sangge di TPS 5 jumlah DPT-nya 172, jumlah suara yang diterima plus cadangan itu 276. Kemudian untuk TPS 25 jumlah DPT 270 ditambah dengan cadangan yaitu 276. Kemudian untuk TPS 31 Sangke jumlah DPT 287 tambah cadangan 293. Kemudian untuk TPS Sangke TPS 32 itu jumlah DPT 256 plus 2%, 262 yang diterima. Kemudian untuk Kelurahan Namban TPS 18 jumlah DPT 163, kemudian jumlah tes ditambah cadangan yaitu 167. Kemudian untuk Kelurahan Manokwari Timur TPS 17 jumlah DPT 287 plus 2%, 293 untuk masing-masing TPS. Membackup itu sekitar 80. Dari Brimob 50, dari kami Polres 30. Jadi total semuanya 100 lebih. Untuk pantauan hari ini Pak? Sejauh ini? Ya? Pantauan pelaksanaan PSU hari ini? Sementara puji Tuhan pelaksanaan semuanya berjalan lancar. Mungkin pagi-pagi tadi ada sedikit, biasalah di sini kan orang baru bangun pagi, dia masih terpengaruh dengan kegiatan tadi malam, yang lihat-lihat. Tapi puji Tuhan sampai saat ini tidak ada yang. Untuk TPS yang di rawan sendiri Pak? Semua kan sudah kita kategorikan rawan karena PSU. Makanya pola pengamanannya sudah kita rubah. Jadi setiap TPS itu ada 2 anggota Polri. Saat pencoblosan ulang, Bawaslu menangkap 2 orang yang mencoblos menggunakan identitas orang lain. Kedua warga itu langsung dibawa ke sentra Gakumdu, Mapolres Manokwari. Tidak boleh dilakukan oleh bersangkutan. Beliau harus ada, harus tahu. Tetapi kan ini beliau ingin mencoba-coba. Coba-coba seharusnya dia akan tahu bahwa membedakan antara data yang di chain pemberitahuan dengan data yang KTP yang dimiliki itu kan berbeda. Seharusnya kalau berbeda itu ngapain harus mencoba untuk menerobos masuk? Ini kan berarti menyerahkan diri saja nih. Gitu. Itu untuk sementara baru? Untuk mencoblos, menggunakan identitas orang lain untuk selalu kena suara di TPS. Jadi belum karena. Di Sorong, Papua Barat Daya, coblos ulang juga digelar di TPS 20, Kelurahan Malaingkedi. PSU dikawal ketat oleh petugas dari Polresta Sorong Kota. Antusiasme warga yang mencoblos ulang sangat tinggi. Di 5 kabupaten kota, proses pelaksanaannya Sorong Selatan itu jumlah
TPS yang melaksanakan PSU ada 6, Maikraf ada 4, Raja Ampat 1, Kota Sorong 1, Kabupaten Sorong sendiri 2. Hari ini yang melaksanakan adalah Kota Sorong, Raja Ampat, Kabupaten Sorong. Nah, ini sampai dengan hari ini berjalan lancar dan aman. Kemudian untuk Kabupaten Maikraf itu sudah dilakukan kemarin ya, sudah berjalan juga untuk 4 TPS di sana, berjalan dengan baik juga. Proses pemungutan dan penghitungan juga sudah selesai dilaksanakan. Kemudian hari ini juga Sorong Selatan ya. Sesuai tahapan KPU, pencoblosan ulang harus selesai pekan ini agar bisa mengejar rekapitulasi suara di tingkat distrik yang sedang berjalan. Edi dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Sorong. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara di tingkat distrik wajib selesai pada 2 Maret mendatang. KPU mengimbau kepada panitia tingkat distrik agar bekerja lebih cepat sehingga rekapitulasi bisa selesai tepat waktu. Komisioner KPU Mimika Hieronymus Kiaruma mengatakan jadwal rekapitulasi tingkat kabupaten akan digelar pada 5 Maret. Kalau pleno kabupaten itu di PKPU itu seharusnya dimulai dari yang sudah selesai aja. Misalnya sudah selesai distrik mana yang sudah selesai, kami bisa bisa dicicil. Yang sudah selesai kami langsung plenokan kabupaten. Tapi sejauh ini yang 3 distrik belum benar-benar rampung. Ada yang sudah selesai tapi mereka belum isi formulir PAC. Kita tunggu itu. Mana yang sudah selesai kita segera plenokan. Nanti jadwal kami punya range waktu itu dari tanggal 17 kemarin sampai tanggal 5 Maret. Pleno kabupaten ya. Kalau pleno tingkat distrik itu deadline-nya tanggal 2 Maret. Deadline-nya tanggal 2. Hingga Senin kemarin baru 3 distrik dari 18 distrik di Mimika yang menyelesaikan rekapitulasi suara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Dibanding pemilu 5 tahun silam, partisipasi pemilu tahun 2024 ternyata jauh menurun drastis berdasarkan rapat pleno penghitungan suara untuk distrik Merauke. Hasil penghitungan menunjukkan dari 70.000 pemilih yang datang mencoblos hanya sekitar 68%. KPU menemukan banyak surat suara yang masih utuh dan tidak tercoblos. Kalau partisipasi pemilih, kalau kami lihat dari hitungan yang dilakukan ini kurang lebih 68% ini mereka melakukan menggunakan hak pilihnya. 68% ini. Jadi memang kelihatan pada sisa-sisa surat suara yang banyak sisa yang tidak digunakan itu bisa mencapai puluhan, bahkan bisa ada yang mencapai ratusan. Tetapi yang satu TPS itu ya, tapi lebih signifikan puluhan, itu di angka puluhan, 2 digit saja. Banyak juga suara yang tidak sah, artinya salah pencoblosan yang kemudian menambah hitung-hitungan dalam bentuk rekapitulasi dalam penggunaan surat suara yang dipakai. Dari hasil rekap perhitungan suara terlihat setiap TPS di Merauke yang berjumlah 334 TPS tersebar di 11 kelurahan dan 5 kampung. Banyak ditemukan surat suara yang masih utuh dan jumlahnya hingga ratusan lembar di setiap TPS. Rendahnya partisipasi pemilu tahun ini di Merauke menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan KPU
untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum serta melek politik masyarakat di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.